Berarti nanti waktu Tuhan Yesus turun kedua kali itu langsung menghakimi Itu ya Kak? menghakimi, Tidak iya. ada peperangan-peperangan itu ya Kak ya? Iya kan sudah terjadi sampai detik ini juga ada tuh yang kalau kita mah cuma diludahin, yang sana dilemparin BOOM. Udah toh, Oh iya, iya. yang sampai sekarang tuh kagak reda-reda kan, makanya saya bilang baik Palestina maupun Israel cuman butuh Yesus supaya damai. Mereka kan nggak mau Yesus, makanya terus aja, ayo terus. Ini nubuatan terjadi tuh. Nah, yang satu dilemparin RUDAL, kita cuma dilemparin ludah, nggak apa-apa. Oten mah dilemparin ludah. Yesus juga sudah diludahi kok. Itu. Berarti Yeskiel 38 tadi itu berbicara tentang penghakiman. Ya, Oh ya, oke. gitu. Ada lagi Bang Enok? Cuman itu aja. Oke, Makasih. Tuhan memberkati. Jangan kebanyakan nonton film ya. Halo sis. Halo sis. Ada yang mau ditanya sis? Oke, sis kayaknya ngopi ya sis ya. Ini pandangan umum orang Kristen ya, pada umumnya yang saya lihat, saya cernai, ini tentang kisah perjalanan Yesus Kristus. Kenapa Kristen. perjalanannya? Perjalanan Yesus itu sampai dia dijual oleh Yudas, sampai harus disalibkan semua. Ini kadang-kadang orang Kristen masih berpikir bahwa Yudas ini dikategorikan bahwa orang bagian dari dalang ya, merencanakan pembunuhan Yesus Kristus. Tapi kalau Langsung ke pertanyaannya aja Pak. pemahaman saya, apakah Yudas Iskariot ini bagian dari penggenapannya Allah Bapa di surga untuk perjalanan Yesus apa tidak? Bukan, Yudas ini memang sudah dinubuatkan bahwa dia akan membeli sebidang tanah dari tukang priuk. Ini nubuatan. Nubuatan itu bukan ketetapan. Nubuatan itu bukan rancangan, tetapi pengetahuan Allah akan masa depan. Jadi apakah Yudas ini masuk dalam rencana Allah? Tidak. Tidak. Tapi nubuatan tentang Yudas ini yang mengkhianati Yesus, ini memang sudah dilihat Allah di masa depan. Ini bukan bagian dari rencana Allah, tetapi ini harus terjadi karena Allah sudah melihat ini di masa lalu, masa hari itu, dan yang akan datang. Baik, Kakak, makasih. Terus bagaimana tanggapan Kakak jika pengamatan saya di sini ya, kadang ada orang Kristen yang beranggapan bahwa Yudas itu ya sudah menjual Yesus Kristus, jadi ya otomatis dia tidak dapat tempat kekalan, begitu. Tidak, Yesus bahkan mengatakan, kamu lebih baik tidak dilahirkan. Sebab Yudas itu mati dengan bundir. Dan di dalam 10 perintah Tuhan, jangan membun-bun. Ya nggak boleh. Dia mati dalam dosanya dan dia tidak bertobat. Maka apa yang bisa dia dapatkan? Yaitu kematian. Baik, Kakak. Makasih, Kakak. Dulu sebelum menikah, nah KBB maksudku. Terus kami kan bisa makan darah hewani gitu. Terus kalau Pentakosta kan tidak. Saya mau bertanya Kak, bagaimana dengan itu? Bagaimana dengan apa? Dengan memakan darah hewani itu Kak. Oke, di dalam Alkitab kita itu tidak boleh. Oke, di dalam Alkitab kita itu dilarang makan darah ya. Itu yang pertama. Dan kita juga orang yang tidak makan darah tidak boleh menghakimi orang yang makan darah. Jadi seperti apa? Ya, kita kalau orang Kristen sudah tahu tidak boleh makan darah, ya kita harus juga melakukan itu gitu. Tetapi kalau kakak yang karena ketidaktahuan kakak makan darah, ya kami tidak boleh menghakimi kakak. Apakah itu dosa? Tidak. Makanan itu tidak membawa kita kepada keselamatan. Tetapi yang membawa kita kepada keselamatan adalah Tuhan Yesus itu sendiri dengan cara mengerjakan keselamatan itu di dalam Dia dan menghidupi iman kita itu di dalam Kristus. Jadi kalau kakak makan darah, ya usahakan jangan makan darah. Tetapi kamu yang tidak makan darah, kamu juga tidak boleh menghakimi mereka yang makan darah. Dan kamu yang makan darah pun tidak boleh menghakimi orang yang tidak makan darah. Jangan pula nanti kita sok-sokan, alah, kan nggak masuk surga juga, nggak masuk neraka juga makan darah. Nggak boleh juga gitu. Iya Kak, soalnya masih heran sih kenapa gitu. Berarti sama-sama nggak karena ketidaktahuan, ya? Karena ketidaktahuan. Iya. Gitu. Terima kasih ya Kak. Shalom. Ya, Tuhan memberkati. Shalom Kak Nabra. Oke. Apa sih yang di bawah ini kelihatan banget ya julid-julidnya? Apa gula kalian itu masih terlalu tinggi? Ya. Kalian ini kalau makan gula itu secukupnya gitu loh.
Oke, halo Kakak Pansel. Halo. Halo, selamat malam. Salam. Selamat malam. Ya, saya penggemar setia ini kakak. Oke, terima kasih Pak. Saya dari Katolik juga ini. Oke. Saya selalu ikut kakak ini. Saya selalu ikut setiap malam, kadang live tengah hari apa semua. Jadi sangat-sangat ini pencernaan bagi saya lah kak ini. Terima kasih banyak ya. Oke. Ya. Nah. Terima kasih Bapak Ya, sudah terima kasih. mau Oke. nonton live saya. Iya, saya selalu Pak. penggemar setia. Oke, makasih. Ya, Tuhan memberkati. Amin. Oke, kita naikkan lagi yang lain ya. Thank you Pak Tobias. Halo, Sudarmini. Halo, Sudarmini. Oke, sepertinya tertekan ya. Oke, ini ada Aku Pak udah. Hamdan. Iya, Bang. Halo, Pak Hamdan. Selamat pagi, Pak Hamdan. Halo, Pak Hamdan. Salah, sorry, salah. Salah. Oh, Bapak salah. Oke. Bapak ini pasti mau masuk Kristen ini. Ya kan? Kak Kristen magang. Kayaknya sih. Dia mau masuk. Kayak mau masuk Kristen dia. Halo, Al-Zafar. Halo kakak. Ya, Islam Kristen, Bang. ATS kak. Hah? ATS. Ateis? Apa itu Bang ateis, Bang? ATS itu penyembah satanik. Itu tidak. Teis, itu Tuhan. Ateis itu tidak punya Tuhan. Kok menyembah? Ini namanya nggak punya Tuhan, nggak nyembah, Pak. Nih, jangan bohong lah. Setan. Namamu Umul Farida. Umul Farida. Oke, apa yang mau ditanya, Pak? Kok bapak sih? Banyak kali gayanya. Oke, apa yang mau ditanya, Dek? Kalau ada ya boleh. Silakan, Pak. Ada yang mau ditanya? Dek mau ditanya. Kenapa roomnya agak suram-suram kayak gitu, sedikit tegang kayak gitu? Ya karena kau naik itu. Berarti kalau Tahu itu yang bikin ketegangan ini. Coba kalau kau turun. Enak kali hidup kamu. Coba turun. Ini cuma gara-gara kau ini, Miska. Turun lah. Biar nggak tegang room saya ini. dari hostnya itu ya? Gimana? Apa lagi yang mau kau tanya, Bang? Siapa tahu satu circle nanti. Langsung ke pertanyaannya aja. Siapa tahu satu circle. Siapa lagi yang mau satu circle sama kau nggak jelas? Bang, abang beneran bukan agama Kristen atau Islam? Menurut Anda? Mana saya tahu, saya kan bukan dukun yang bisa membaca seseorang. Itu kan paranormal. Oke. Bagi Anda Muhammad itu nabi atau tidak? Kurang menjelajahi juga. Kok capek kalau. Oke, Bapak silakan turun aja, Pak. Saya nyari yang punya agama di sini. Gak punya agama nggak usah. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama. Dadah. Di dalam satu gereja itu ibaratnya hamba Tuhannya ataupun pendetanya perempuan gitu loh, Kak. Mungkin tadi seperti pembahasan tadi mungkin di 2 Timotius tadi ya, mungkin ya. Bahwasanya ya perempuan itu kan nggak boleh dijadikan pemimpin gitu loh, Kak. Tidak dijadikan pemimpin, tetapi tidak bisa menjadi imam saat pertemuan jemaat. Pertemuan jemaat ini ya, apakah Bang, ya? memang di dalam ibaratnya mungkin ibadah Gimana, Pak?
Gimana? Halo, Pak Pasrah, gimana? Iya, lanjut aja Kak, pencerahan ini saja Kak. Mungkin lanjut. Halo. Gini ya Bang ya. Halo. Saya sebagai orang Kristen, saya Iya. tidak berhak menghakimi apapun, apalagi menyikapi gitu ya. Sikap saya seperti apa? Ya kalau itu memang sudah menjadi ketentuan atau aturan di suatu denominasi atau di suatu gereja, ya saya hanya menghormati itu. Saya tidak bisa menentang atau melakukan penghakiman terhadap mereka. Tetapi kita yang sebagai orang yang sudah tahu akan firman Tuhan, ya kita itu hanya bisa mendoakan supaya mereka itu bisa menyadari bahwa itu adalah kekeliruan. Tetapi untuk menghakimi itu tidak boleh. Gitu. Karena setiap organisasi memiliki peraturannya masing-masing. Gitu. Apa yang harus kita sikapi dari situ? Ya kita harus bertoleransi gitu. Bertoleransi terhadap peraturan di dalam denominasi orang per orang. Seperti itu, Bang. Ada lagi yang mau Berarti kita ditanyakan, Bang? maksud aku tadi menyikapi itu ibaratnya bukan karena justru saya tidak mau menghakimi juga. Oke. Berarti toleransi aja Kak ya. Ya, betul. Ada lagi Bang Pasrah yang mau ditanya? Oke, Tuhan berkati. Siap.